Pagi ini kita berada pada episode ke-107 Golden Habit Forum dan kita masih melanjutkan kajian tentang silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi dalam Golden Habit, kajian Sabtu yang rutin kita laksanakan, dan alhamdulillah pada hari ini telah memasuki episode yang ke-107. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak dan Ibu seluruh jamaah di Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah telah bersama kita semua Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini insya Allah materi yang akan disampaikan oleh beliau masih berkenaan dengan silaturahmi, ya tepatnya adalah bagaimana menjaga silaturahmi itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kami mengingatkan kembali, mohon Bapak Ibu sekalian berkenan menonaktifkan terlebih dahulu sementara waktu mikrofonnya masing-masing agar proses penyampaian materi dapat berlangsung dengan maksimal. Baik, mari sama-sama kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Al-Ustadz Agus Sukaca, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang luar biasa. Dan marilah kita memiliki kemampuan untuk mengenali karunia Allah itu sehingga kita bisa mensyukurinya. Banyak orang yang tidak mengenali karunia Allah sehingga tidak bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu yang pandai mensyukuri nikmatnya. Pagi ini kita berada pada episode ke-107 Golden Habit Forum. Dan kita masih melanjutkan kajian tentang silaturahim. Sebuah ajaran Islam yang luar biasa untuk bersilaturahim. Ya. Dan pagi ini kita membahas tentang bagaimana kita menjaga silaturahim. Di Sabtu yang lalu bagaimana kita memantapkan, sekarang kita menjaga
agar silaturahim tetap terjalin dengan baik. Jaga silaturahim. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga silaturahim? Ya, sebenarnya banyak sekali cara, metode untuk bisa menjaga silaturahim tetap baik. Ya. Antara lain, ya, bisa dengan mengunjungi, menolong, berbagi, bersedekah, memberi hadiah, komunikasi, senyum, salam, sapa. Ini menjadi cara kita untuk menjaga silaturahim. Mengunjungi ini di dalam Islam bahkan ya diberikan tempat yang sangat terhormat, di mana kewajiban kita itu adalah menghormati orang yang berkunjung ke tempat kita. Itu termasuk salah satu indikator keimanan. Wal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya itu adalah hendaklah memuliakan tamunya. Sehingga tamu itu mendapatkan kedudukan yang mulia bagi tuan rumah. Ini memberikan nilai bahwa bertamu itu menjadi sesuatu yang penting, utamanya adalah untuk menjaga silaturahim. Nabi kita mengajarkan bagaimana adab bertamu, mengajarkan bagaimana adab menerima tamu. Diatur sedemikian rupa. Kemudian menolong. Menolong ini juga menjadi bagian dari kita bisa menjaga silaturahim. Bagaimana kita menolong saudara-saudara kita, sahabat kita, sehingga terjadi ta'awun, saling menolong. Nah, menolong ini memberikan manfaat ya, bagi orang atau sahabat saudara yang kita tolong. Berbagi, Masya Allah, ya, Islam mengajarkan supaya kita suka berbagi. Bahkan dalam hal memasak saja, kita supaya berbagi dengan tetangga. Kalau perlu perbanyak kuahnya, sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain. Bersedekah, memberi hadiah. Rasulullah juga suka memberi hadiah. Komunikasi. Komunikasi ini juga menjadi sarana kita untuk bisa menjaga silaturahim. Nah, bentuk komunikasi itu kita bisa ketika berpapasan say hello. Sekarang ada teknologi, kita bisa gunakan HP misalnya, ya. Bisa dengan telepon langsung, ada video call, ya, ada WhatsApp. Ya. Ini adalah media-media komunikasi yang sekarang berkembang dan bisa kita gunakan sebagai cara kita menjaga silaturahim. Nah, senyum, salam, sapa, ini sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya. Betapa pentingnya senyum, salam, sapa di dalam menjaga silaturahim. Bahkan ini menjadi prosedur tetap bagi institusi yang memberikan pelayanan, apakah rumah sakit, ya, apakah perdagangan, senyum, salam, sapa itu menjadi prosedur untuk menjaga silaturahim dengan para pelanggan, sehingga para pelanggan itu tidak beralih ke yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, siapa
yang seharusnya kita jaga silaturahimnya. Nah, tentu yang pertama adalah kerabat. Kerabat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjaga hubungan baik dengan kerabat. Bahkan pengertian silaturahim itu sendiri memiliki makna kekerabatan. Ya, karena berasal dari rahim, ya, yang ada hubungan rahim. Ini kerabat. Nah, siapa kerabat kita? Nah, ini kita mesti mengenali dengan baik, Bapak-Ibu sekalian. Nomor satu tentu ibu bapak. Ini bahkan termasuk yang wajib diberikan sahabah yang terbaik. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabah. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan husnus sahabah, ya, hubungan yang baik? Maka Rasulullah menjawab, ummuka. Ditanya lagi, jawabannya ummuka, ummuka, sampai 3 kali. Baru setelah itu abuka, bapakmu. Nah, ibu bapak ini yang wajib untuk kita baikin, ya, kita jaga silaturahimnya. Ini yang paling menempati prioritas tertinggi, menjaga silaturahim dengan ibu bapak. Bahkan Islam memberikan tempat yang sangat tinggi, birrul walidain, berbuat baik, ya, kepada kedua orang tua. Ya, salah satunya adalah dengan apa? Dengan menjaga silaturahim sebaik mungkin dengan ibu bapak. Kemudian nenek kakek ke atas, ya. Mungkin ada yang sampai ketemu buyutnya, ya, eyang buyut. Nah, mungkin ada yang ketemu eyang canggah, ya, di atasnya lagi. Jadi ke atas. Kemudian keluarga saudara seibu sebapak. Ini saudara kandung, seibu sebapak. Ya. Kemudian keluarga saudara seibu, keluarga saudara sebapak, keluarga saudara tiri, keluarga bude pakde, bule paklek, keluarga mertua, keluarga besan, dan lain-lain. Ini merupakan keluarga kerabat yang kita harus menjaga silaturahimnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mendekatkan, ya, silaturahim kita itu sedekat-dekatnya. Nah, dengan cara apa? Ini ada ta'aruf, ya, mengenal. Kita mengenal siapa kerabat kita. Kenal namanya, ya, kenal kebiasaannya, kenal karakternya, kenal kondisinya, kenal keluarganya. Jadi misalnya kita punya saudara, ya, siapa anak-anak saudara kita mesti mengenal. Ya. Nah, kemudian kita jaga, ya, kita paham, ya, kita paham terhadap saudara-saudara kita. Jadi setelah ta'aruf, tafahum, saling memahami keberadaan masing-masing. Tentu kita mengerti masing-masing kita pasti punya kekurangan, pasti punya, ya, kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, tafahum ini, ya, kita mengenali kekurangan dan kelebihan saudara-saudara kita. Nah, dengan mengenali kekurangan dan kelebihan kita, di situ kita membangun
sikap ta'awun, saling membantu. Ya. Bukan mengeksplorasi kekurangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, membongkar aib dan lain sebagainya, tetapi mengetahui kekurangan ini untuk bisa berta'awun. Mungkin di antara saudara kita ada yang secara finansial itu miskin. Nah, yang miskin itu bagaimana kita bisa berta'awun? Mungkin memberikan sedekah, memberikan akses finansial, atau memberikan peluang usaha, sehingga saudara kita yang tergolong kurang mampu secara finansial, kita bisa memberikan akses finansial itu. Caranya bisa bersedekah, bisa dengan memberikan peluang kerja dan lain sebagainya. Demikian juga yang secara finansial lemah, ta'awunnya dengan saudara-saudaranya yang finansialnya cukup, mungkin bisa membantu tenaga, bisa membantu pikiran, ya. Nah, di situ semuanya bisa saling membantu. Ta'awun, ya, ta'awun. Nah, dengan adanya ta'awun ini, maka kedekatan kita, silaturahim kita akan semakin kuat kalau kita bisa takaful. Takaful itu adalah saling menanggung. Ya. Jadi saling menanggung kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kerabat kita, ya, itu kita tanggung. Ya. Di situ terjadi saling menanggung. Jadi kesulitan kerabat, kesulitan saudara itu menjadi tanggungan saudara yang lain. Ini takaful. Yang kelima adalah isar. Isar ini sebuah sikap kita memprioritaskan saudara kita dibandingkan diri kita sendiri. Nah, ini bagaimana kedekatan kita, ya. Kalau kita hanya sekedar ngerti ta'aruf, ya berarti silaturahim kita masih dangkal. Masuk derajat berikutnya saling memahami. Untuk kemudian muncul ta'awun, saling membantu, saling menolong. Akan masuk menjadi lebih kuat lagi kalau bisa saling menanggung, takaful. Dan ini silaturahim yang kuat, ya, sangat kuat. Itu kalau sampai isar, kita lebih memprioritaskan saudara kita dibandingkan diri sendiri. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada sebuah cerita yang menarik. Ada beberapa orang yang kehausan, yang bawa bekal cuma satu, dan bekal itu kalau diminum hanya cukup untuk satu orang. Tapi melihat saudaranya kehausan, meskipun dia kehausan, kemudian diberikan ke saudaranya. Saudaranya yang menerima tadi, ada saudara yang lain juga kehausan, diserahkan kepada saudaranya yang lain. Padahal dia tahu dirinya kehausan, dan air itu air yang menyelamatkan nyawa. Karena kalau tidak diminum, ya dehidrasi. Tapi dia tahu saudaranya juga memerlukan, maka diberikan kepada saudaranya. Ya, ini kalau sudah seperti ini, wah, kita sudah sampai pada derajat kedekatan silaturahim yang tinggi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga kedekatan dengan kerabat-kerabat kita, maka kita perlu membuat agenda.
kapan kita mengunjungi, kapan kita menolong, kapan kita bersedekah. Sehingga kita sudah punya daftar nama dari kerabat-kerabat kita, misalnya yang kekurangan, ya, kita hindarkan. Ya. Jadi kelebihan uang kita itu untuk bersedekah, yang utama adalah kepada kerabat, orang-orang dekat kita. Ya. Jadi kalau dalam daftar nama kita, kerabat kita ada yang layak untuk dibantu, perlu dibantu, nah itu bisa kita agendakan. Kita punya daftar nama. Siapa kerabat-kerabat kita yang perlu dibantu? Apakah bantuannya secara rutin atau bantuannya secara insidentil? Ya. Nah, ini kita punya agendanya. Kalau kerabat kita termasuk golongan miskin yang untuk keperluan hari-harinya kesulitan, kita bisa memberikan agenda ya sedekah atau bantuan secara rutin. Tetapi mungkin ada saudara-saudara kita yang untuk hariannya cukup, tetapi kalau ada kebutuhan tertentu tidak cukup. Misalnya ketika sakit, misalnya ketika anaknya harus membayar SPP untuk pendidikan tidak cukup. Nah, kita bisa mengagendakan untuk itu. Nah, saya punya orang tua itu dulu termasuk anak dari saudara-saudara beliau yang perlu pendidikan. Nah, ini ada yang dibiayai, ya, dibiayai. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita menjaga silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Tentu kita perlu mengenal siapa kerabat-kerabat kita. Ya. Jadi ini penting, ya, penting. Kalau perlu kita buat daftar, ya, album kerabat, ya. Saudara seibu, sebapak, ya, keluarganya siapa saja. Sehingga untuk yang usianya sudah seperti saya, sudah 60-an ke atas, ya. Di situ saudara-saudara kita sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu. Kita perlu mengenal, ya, siapa anak saudara-saudara kita, siapa cucu saudara-saudara kita. Ya, buat catatan, ini anaknya namanya ABCD, kita tahu. Cucunya namanya ABCD, kita tahu. Ini baru sampai ta'aruf. Ya. Nah, tentu kita tidak cukup dengan ta'aruf saja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, selain kerabat, kita juga perlu mempunyai teman-teman yang atau khalil, ya, teman dekat. Bisa dari kerabat, bisa juga bukan kerabat. Sesuai dengan sabda Nabi kita, almar'u ala dini khalilihi, fal yangdur ahadukum mayyu khalil. Seseorang itu akan seperti kebiasaan khalilnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa khalil kalian. Apa itu khalil, Bapak Ibu sekalian? Ya. Khalil itu adalah teman dekat, teman akrab, teman tempat kita berbagi. Biasanya kita kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang kita ajak ngomong adalah teman kita. Di dalam persahabatan, ini mereka yang berada di ring 1 persahabatan kita. Nah, tentu kita semua mesti mempunyai orang-orang yang berada pada ring 1 di dalam persahabatan ini. Dan ini akan menggambarkan diri kita. Dengan siapa kita bersahabat akrab, itulah gambaran diri kita.
Oleh karena itu, kita dituntunkan untuk mendekat, ya, akrab dengan orang-orang soleh. Nah, kalau para wali itu membuat lagu Tombo Hati, ya, itu ada 5. Ya. Salah satunya adalah berkumpullah bersama orang-orang saleh. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih siapa yang menjadi ring 1 pergaulan kita. Ya, jadi ada ring 1, ada ring 2, ada yang hanya sekedar menjadi untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, interaksi dengan sesama manusia ini, Nabi kita memberikan contoh tidak membeda-bedakan agama. Nabi ada memberi makan secara rutin kepada seorang Yahudi yang suka memaki-maki beliau, tapi tetap disuapi, ya. Sampai akhirnya setelah Nabi wafat, orang ini masuk Islam. Karena selama ini tidak tahu bahwa yang menyuapi adalah Nabi. Begitu tahu yang menyuapi Nabi, dia baru terkagum-kagum, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Dia hari-hari memaki-maki, ya, tetapi Nabi tidak marah, tetap nyuapi, ya, menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ini ring berikutnya, sekedar untuk interaksi. Tetapi ada ring 1, menjadi orang-orang dekat kita, tempat berbagi, tempat saling ingat mengingatkan, ya, tempat saling menjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa Khalil Bapak Ibu sekalian? Punya daftar namanya? Tentu ya Khalil ini tidak terlalu banyak biasanya. Kita bisa mengambil orang-orang yang berada dalam lingkaran perjuangan kita. Ini salah satu yang bisa kita ambil, orang-orang yang berada dalam lingkaran perjuangan kita. Kita berjuang di Muhammadiyah. Nah, kita bisa menjadikan teman-teman persyarikatan itu menjadi khalil kita. Sehingga terjadi sebuah ikatan yang sangat kuat. Di Kaltim, kami punya tagline, ya, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Nah, ini bagaimana silaturahim itu menjadi kuat, ya. Salah satu yang kita lakukan antara apa? Dengan berkumpul bersama-sama secara rutin, tidak hanya di waktu rapat, tapi juga di waktu-waktu santai, ya. Antara lain kita mabit di suatu tempat. Nah, di situ kita bisa saling bercengkerama, olahraga bareng, ya. Kemudian kita saling mendiskusikan banyak masalah. Sehingga dengan cara itu kedekatan ini semakin terjaga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seharusnya kita mempunyai daftar siapa yang menjadi khalil kita. Nah, ini nama yang ini bukan nama sesungguhnya, ini saya yang memberikan contoh, ya. Misalnya kita punya khalil kita, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Luqman, ada Imran, Abdullah, Ismail, Hadi, Mukhlis, Muslim, dan nama-nama istimewa, ya, nama-nama istimewa menunjukkan bahwa lingkaran ring 1 kita itu seharusnya adalah orang-orang yang soleh. Nah, kalau ini kita sudah punya, ya bagi Bapak Ibu yang belum punya daftar siapa ring 1, ya, yang menjadi khalil,
Nah, perlu ditetapkan. Ya, kalau kita punya 10 orang khalil, nah ini juga sudah luar biasa. Tapi kalau dalam kepemimpinan persyarikatan biasanya ya 9, 11, 13. Ya. Kalau itu semua bisa menjadi khalil, maka kepemimpinan persyarikatan kita itu akan menjadi sangat kokoh. Tapi kalau kita ketemu hanya di dalam rapat, ya, ta'arufnya tidak ada, tafahumnya tidak ada, ta'awunnya tidak ada, takafulnya tidak ada, tentu ya, organisasi itu rapuh. Ya. Tetapi kalau kita bisa tahapan-tahapan silaturahim tadi, kedalaman silaturahim ini bisa kita bangun dalam kepemimpinan persyarikatan kita, tentu ini menjadi sesuatu yang amat luar biasa. Nah, dari situ kemudian sama dengan yang di kerabat tadi, kita harus mengenal betul siapa khalil kita. Tidak cukup mengenal namanya, kita tahu siapa istrinya, siapa anaknya, bagaimana karakternya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana status ekonominya. Ini kita mengenali untuk bisa kemudian menjaga saling memahami, tafahum. Kemudian kita bisa membentuk model ta'awun seperti apa yang bisa kita lakukan dengan khalil-khalil kita. Kita juga bisa takaful dan kita jadikan khalil-khalil kita itu lebih penting dari diri kita sendiri. Nah, agendanya sama Bapak sekalian. Pernahkah kita mengunjungi rumahnya? Apa yang bisa kita tolong? Apakah perlu sedekah? Apakah kita memberikan hadiah? Bagaimana komunikasi? Itu sebaiknya teragenda. Jadi kalau sesama khalil ini dalam 1 minggu itu harus ada interaksi dalam bentuk apapun. Mungkin mengunjungi, mungkin ada hadiah yang dikirim. Ya, dengan teman-teman ini ada kebiasaan yang bagus, ya misalnya saling mengirim buku. Nah, kita kalau membeli buku baru, ya kita lihat bagus, ya, kita bisa membeli lebih untuk kita berikan sebagai hadiah kepada teman kita untuk sharing ilmu. Ya. Nah, yang lain-lain juga boleh, apa saja bisa. Tetapi ini bisa menjadi sebuah media untuk mendekatkan kita dengan khalil-khalil kita. Nah, sehingga Bapak sekalian, ya, yang belum jelas siapa khalilnya, ini perlu ditetapkan. Dan setelah menetapkan, kasih tahu. Ya, khalilnya itu yang dipilih menjadi khalil. Saya menjadikan Anda sebagai khalil saya. Dan saya mencintai Anda karena Allah. Nah, kalau khalil ini cintanya kepada Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, maka ini termasuk salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah. Pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, kalau kita punya sejumlah teman, sebuah sahabat yang menjadi khalil kita, dan kita ikrarkan, saya mencintai Anda karena Allah. Kemudian mereka menjadi sahabat akrab, ya, teman akrab,
ini akan menjadi modal kita atau bekal kita untuk mendapatkan perlindungan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana kita menjaga silaturahim, dan kita mesti tahu siapa yang harus kita jaga. Nah, kalau kerabat kan jelas karena hubungan kerahiman, kekerabatan. Ya, kita bisa daftar langsung. Ya. Kalau khalil, kita bisa ambil dari kerabat atau yang bukan kerabat. Ya. Teman seperjuangan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi khalil kita, sehingga kalau bahasa Jawanya ini bisa menjadi teman embat-embatan. Ya. Embat-embatan itu saling saling melindungi, saling menjaga, saling curhat dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan manfaat dari hubungan silaturahim dengan kerabat maupun khalil kita itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada 3 seri kita memahami silaturahim, dan mari kita jaga silaturahim kita dengan kerabat kita, dengan khalil-khalil kita. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pemaparan yang singkat namun berisi tadi bagaimana kita menjaga silaturahmi dan juga bagaimana kita harus mengklasifikasikan siapa-siapa saja teman-teman kita, kerabat-kerabat dekat kita yang kemudian harus kita jaga hubungan silaturahmi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi telah dipaparkan oleh Ustaz Agus Sukaca, kita masuk ke dalam sesi tanggapan ataupun mungkin tanya jawab. Apabila dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan respon, tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait dengan bagaimana menjaga silaturahmi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca tadi, monggo kami persilakan Bapak Ibu. Izin bertanya, menghadiri undangan juga merupakan salah satu silaturahim. Ini kemarin beberapa hari yang lalu saya ditanya, Pak Hanif, ini bagaimana hukumnya menghadiri undangan? Undangan itu hukumnya wajib menghadiri undangan. Namun jadi pertanyaan dia adalah manusiawi katanya, bahwa kami katanya diundang selalu hadir. Bahkan dia menghitung saya 4 kali hadir. Pernikahannya anaknya, kemudian tuntutan anaknya dan seterusnya. Namun ketika yang muda itu diundang tidak hadir, bahkan di kantor bertemu katanya itu juga biasa-biasa aja. Nah ini bagaimana kemudian saat ini mengundang lagi? Nah ini apakah menjadi kewajiban apa tidak? Saya sampaikan, tapi yang prinsipnya bahwa diundang itu wajib hadir. Tapi dia menyampaikan ini kan manusiawi Pak, katanya, bahwa kita diundang sudah hadir 4 kali, kemudian kita undang sekali aja nggak hadir. Nah ini sekarang mau undang lagi. Seperti itu. Nah ini seperti apa kira-kira jawaban yang pas? Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Hanif. Gue silakan langsung Ustaz Agus. Oke, jadi Ustaz Hanif ya, menghadiri undangan itu memang termasuk bagian menjaga silaturahim. Ya. Dan di situ statusnya itu lebih kuat lagi karena itu menjadi salah satu hak orang yang mengundang. Ya. Hakul muslim alal muslim situn, ada 6 hak muslim atas muslim yang lain.
Ya, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang, maka datangilah. Bisa juga diartikan apabila memanggilmu, jawablah. Mengundang juga bisa, memanggil juga bisa. Ini menjadi bagian dari kewajiban. Ya. Jadi kalau ada saudara kita mengundang, wajib datang. Tapi namanya kewajiban itu ada unsur dorurinya. Kita puasa saja, itu boleh tidak puasa kok, Bang. Itu puasa wajib. Kalau ada unsur-unsur dorurinya. Ya. Misalnya sakit, misalnya apa namanya tidak mampu, terlalu sudah tua dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, demikian juga di dalam memenuhi undangan. Kalau misalnya di saat yang sama ada dua undangan, yang satu di Jakarta, satu di Jogja, tentu kita memilih mana yang paling mungkin untuk dihadiri. Ya. Nah, kemudian kita minta maaf kepada satunya yang mengundang, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena alasan ini. Ya. Ini yang menjadi kewajiban kita perlu lakukan. Adapun kita diundang orang sudah selalu mendatangi, kok dia kita undang tidak datang, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting apa yang kita lakukan itu sudah sesuai. Perkara orang lain misalnya tidak hadir karena suatu alasan, kita maklumi saja, tidak apa-apa. Ya, jadi jangan bikin baper karena yang diundang nggak datang. Ya, nah kita berhusnudon, mungkin ada urusan yang lebih penting, nah, mungkin termasuk daruri sehingga kita tidak bisa mendatanginya. Demikian Ustaz Hanif. Iya, maturun. Baik, terima kasih. So ini sudah raise hand, Prof. Jamaluddin. Silakan langsung, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sangat luar biasa sekali menurut penjelasannya ya. Runut gitu dan sampai detail ya, teknis luar biasa sekali. Itu tentang pertanyaan pertama tadi ya. Saya tak nyoba nyuwun sewu ya, mohon perjelasan. Saya itu pernah mendapatkan undangan. Ketika diundang itu di situ datang atau tidak datang beritahu gitu ya. Itu gimana Pak? Jadi kalau datang beritahu saya mau datang, kalau tidak datang ya beritahu kalau saya tidak datang, supaya jelas yang hadir siapa. Mungkin karena hubungannya dengan masalah konsumsi ya, yang disediakan berapa kira-kira. Kalau seperti itu gimana pendapat Pak Agus? Datang jadi gampang aja, kalau datang memberitahu bisa aja itu karena ada pemberitahuan itu terus dianggap tidak datang, mungkin seperti itu. Yang pertama ya. Terus yang kedua kaitannya dengan dekat tadi ya. Kerabat dan dekat itu mungkin maknanya sama ya, mungkin yang sewu ya, karena koribun itu ya dekat, karena cuma ini pembedaan istilahnya saja. Sekarang kedekatan tadi, apa mungkin juga kita lihat dekat itu maknanya apa? Dekat secara psikis, berarti kita gampangannya kita saling kenal akrab gitulah, dekat secara psikis. Tetapi dekat secara tempat, ya, dekat tempat spasial itu seperti itu mahasiswa 10 orang ngumpul tapi semua pakai HP, mereka itu jauh loh sebetulnya kan gitu, tidak dekat karena mereka perhatiannya pada HP-nya masing-masing. Jadi dekat secara fisik, physical distance, physical tidak ada physical distance. Tetapi mereka itu secara fikih itu jauh karena perhatiannya bukan kepada teman yang di sampingnya. Tapi kemudian dekat secara sosial. Jadi maksud kami adalah dekat itu bagaimana kita menjabarkan dekat itu. Mungkin seperti kita ketika masih anak-anak, itu kita dekat dengan keluarga. Saudara, saya itu nomor 11 dari 12 bersaudara. Nggak saya bayangkan ketika masih anak-anak, kan dekat sekali. Secara psikis, secara fisik, secara sosial, ya tiga itu. Secara sosial karena tiap hari ketemu ya saudara kita itu tiap hari ketemu. Kemudian secara fisik ya, memang secara fisik kita saling bisa senggol-senggolan itu karena fisik kan dekat sekali. Dan secara psikis ya perhatian gitu. Tapi setelah dewasa ini tersebar. Tapi secara psikis kita tetap dekat karena kita saudara kita. Nek apa-apa seneng malu seneng
sedih melu sedih gitu. Sekalipun secara fisik, secara sosial nggak pernah ketemu, secara fisik ya nggak ketemu. Yang terakhir kami sampaikan itu kaitannya dengan tonggo, jadi sil tonggo. Tonggo itu nggak salah itu kan digotong atau disonggo. Tonggo teparo ya antepnya separuh untuk rumah, separuh untuk luar gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi tetangga kita gitu ya. Tetangga itu kan topak banget ya, berlatar belakang gitu. Jadi supaya kita tetap bertenaga dengan baik, nah, itu tetangga. Kemudian ketika kita di bis, itu satu bis itu kan juga kedekatan kita, karena kita satu bis kan dekat sekali ya. Apalagi yang berjajaran gitu. Kemudian di kantor atau di pasar, di mana saja. Jadi kami mohon penjelasan masalah pengertian dekat yang seharusnya itu bagaimana. Matur nuwun Pak Agus nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jamaluddin, monggo silakan. Oke, siap. Terima kasih Ustaz Jamaluddin. Monggo Ustaz Agus bisa langsung diberikan. Iya, ini yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Ya, mendingan abang Yun pandangan Bapak. Matur nuwun. Matur nuwun. Yang pertama, mengundang kok minta konfirmasi hadir atau tidak. Ya, menurut saya secara adab kurang pas menikah. Oh iya, kurang pas betul Artinya ya. kalau mengundang itu kalau berhalangan mohon konfirmasi. Karena undangan itu wajib didatangi. Jadi yang dikonfirmasi itu kalau berhalangan. Kalau berhalangan mohon konfirmasi. Menurut saya kok itu lebih pas. Oh iya. Kalau misalnya datang konfirmasi ini undangan pora atau Sekarang malah ada nomor rekening Ustadz. Jadi itu yang pertama adalah yang memberitahu itu kalau uzur berhalangan. Karena ketika terjadi uzur tidak bisa hadir itu konfirmasi. Ini menurut saya yang lebih tepat. Yang kedua soal kedekatan. Nah, kedekatan silaturahim ini tadi digambarkan kalau hanya tahu ini saudara saya, nah, itu ta'arufnya aja belum masuk itu. Nah, jadi kalau ta'arufnya itu kedalamannya harus tahu saudara kita namanya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa saja, kemudian kebiasaannya seperti apa, yang disukai apa, itu kedekatannya baru sampai tahap ta'aruf. Ya. Nah, kemudian masuk tafahum. Ya. Kalau sudah saling memahami, berarti dia ikatannya semakin kuat. Nah, kemudian ta'awun, kalau sudah bisa saling menolong, ya, itu berarti semakin kuat. Takaful, saling menanggung, ya, itu berarti ikatannya semakin kuat, semakin dekat. Ya. Itsar, memprioritaskan saudaranya dibanding dirinya sendiri, berarti ini semakin kedekatannya dekat sekali. Jadi bukan dekat secara fisik. Kalau fisik itu kalau tidak tahu, kita bisa ketemu dengan orang-orang secara fisik tidak sampai 1 meter di sekitar kita, tetapi silaturahimnya tidak mendalam, artinya tidak sampai ke situ. Jadi indikatornya adalah bukan kedekatan secara fisik, tetapi silahnya, ya, silahnya, talinya itu semakin kuat, ya. Jadi agak ringan kalau baru ta'aruf, ya, tambah kuat kalau tambah tafahum, ya, ta'awun, takaful, ini akan semakin kuat. Ngaten, ya, Prof. Matur nuwun. Ini Dokter Biri, silakan Dokter Biri langsung. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Agus yang masalah mukhalil, yang adanya tafahum, takaful, dan saling memahami, saling menyangga, ya. Tafahum itu saling melindungi. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi awal dari perjuangan Islam, Pak.
Jadi pada saat hijrah, awal-awal hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu telah melakukan ini yang dulu disebut akhwan. Bukan ikhwan, tapi di akhwan kan. Jadi orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin itu disaudarakan semuanya, satu persatu. Sehingga sampai orang-orang yang Ansor, orang-orang Madinah itu kan dari persaudaraan diakhwankan itu, hartaku berapa diparuh, istriku 4 dua-dua, sampai seperti itu kedekatannya mereka. Artinya persaudaraan Mukhalil yang disampaikan Pak Agus ini bagian sebenarnya dari perjuangan Islam untuk mendekatkan itu, kedekatan. Jadi sangat dianjurkan, bahkan sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cuma mungkin dengan sekarang gaya suasana yang berbeda, seperti kata Pak Agus tadi, ada saling ngirim-ngirim yang disenangi, ngirim buku, ngirim makanan dan lain sebagainya itu. Nah itu, jadi memang bahasa dulu disebut bukan mukhalil tapi diakhwankan, disaudarakan satu persatu sehingga seperti melebihi saudara kandung kedekatannya itu. Tapi itu apa yang disampaikan Pak Agus tadi, jadi saudara kecintaan karena Allah, benci karena Allah. Ini pengaruhnya luar biasa sekali di dalam perjuangan setelah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah tersebut, sehingga membuat kekuatan umat Islam di Madinah menjadi luar biasa itu. Jadi mungkin ini perlu disosialisasikan lagi atau disosialisasikan supaya dikembangkan lagi, ada akhwan menurut saya, karena itu ya begitulah, sangat ini sekali. Bagaimana persaudaraan itu sampai orang rela membagi hartanya separuh dan sebagainya. Ya. Kemudian ada sahabat yang kaya raya itu, siapa itu Pak Agus dulu ya, terus dia nggak mau dikasih harta. Abdurrahman bin Auf itu, saya nggak mau dikasih harta, tapi saya tunjukkan saya mana pasar di sini mana, ya kayak gitu dia. Jadi itulah dalam tarikh tasrek, dalam sejarah seperti itu. Jadi mungkin materi yang diberikan Pak Agus ini perlu disegarkan kembali supaya kedekatan antara kita sebagai Muslim untuk sebagai kekuatan dalam dakwah kita. Mungkin itu aja pernyataan Pak Agus, tidak pernyataan. Ya. Terima kasih Dr. Biri telah memberikan pernyataan, tanggapan, tambahan informasi dan juga input kepada kita semua bagaimana ternyata konsep tadi menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik itu sudah menjadi salah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam rangka memperkuat dakwah Islam. Selanjutnya kami persilakan jika Bapak Ibu sekalian ada yang masih ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan secara langsung. Oke Ustaz, saya bertanya. Oke, silakan. Bu Aminah. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan zaman teknologi paling maju nih Ustaz ya. Maksud saya handphone itu ya, tidak lepas dari tangan. Bagaimana caranya untuk mempereratkan silaturahim dalam keluarga, dalam Islam kita, Ustaz ya, dan apa saja keutamaan menjaga ikatan dalam keluarga, silaturahim dalam Islam Ustaz. Ini yang paling berat ini handphone Ustaz. Walaupun lebaran, pagi lebaran tetap aja pegang handphone. Jadi silaturahim itu kemana itu Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Amin. Ustaz Agus silakan bisa memberikan. Baik, yang pertama dari komentar Dr. Biri saya sepenuhnya setuju ya. Dari bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Masing-masing dipersaudarakan, wah itu muncul ikatan batin yang sangat kuat. Sampai ada sahabat Ansor yang mengatakan, ya tadi disampaikan Dr. Biri, saya punya istri lebih dari satu, silahkan pilih salah satunya untuk Anda. Masya Allah. Ini artinya apa? Artinya
ikatannya begitu kuat, ya. Masing-masing saling menanggung, saling membantu, sehingga ikatannya bahkan melebihi ikatan saudara. Ya. Jadi sangat kuat sekali. Dan Rasulullah ya, menggambarkan bahwa persaudaraan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu al-jasadil wahid, ya. Seperti badan yang satu, idza stakalahu udwun tada'alahu sairu jasadi bil khudri wal humma. Ya. Jadi kalau ada satu bagian yang sakit, maka yang lainnya akan ikut merasakan sakit. Bukan hanya bagian yang terkena masalah, tapi seluruh bagian akan merasakan sakitnya, sehingga semua berupaya untuk mengatasi sakitnya itu. Nah, ini persaudaraan yang ideal, yang itu tergambar pada masa-masa awal Islam pada zaman Rasulullah. Luar biasa sekali. Ya, ini saya setuju, Dr. Biri. Ini kita sosialisasikan lagi, kita bangkitkan lagi, kita kembangkan lagi, sehingga persaudaraan kita, ya, utamanya di persyarikatan ini, kalau bisa seperti itu, Masya Allah, persyarikatan kita akan maju, akan kuat, akan bisa melakukan dakwah dengan sukses, sebagaimana suksesnya dakwah pada generasi awal. Monggo, ini sama-sama kita gerakkan. Kemudian dari Bu Aminah, ya, silaturahim dengan keluarga sekarang dicukupkan dengan telepon, ya, dengan WA dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya. Nah, menurut saya perkembangan teknologi itu bisa kita jadikan menjadi bagian alat kita bersilaturahim. Tetapi jangan kita jadikan karena semua teknologi silaturahimnya hanya dengan WA, hanya dengan telepon, ya. Tetapi yang fisik pun itu tetap harus dilakukan. Ketika kita mungkin ada kunjungan silaturahim, bertamu, nah ini akan luar biasa sekali. Tetap kita lakukan, jangan hanya yang berbasis teknologi. Silaturahimnya hanya WA, ya. Silaturahimnya hanya telepon, video call. Ya. Nah, kalau tempatnya tidak jauh, kita agendakan. Untuk apa? Untuk datang. Saya punya agenda rutin untuk silaturahim kepada orang-orang dekat, ya, keluarga dekat, sahabat dekat. Itu saya jadwal kapan ada waktu, saya silaturahim datang ke rumah. Nah, ini tetap harus dijadwalkan yang datang ke rumah itu. Kalau tidak bisa datang ke rumah, ya, yang rutin pakai WA ada, yang rutin call by phone ada. Bahkan kadang-kadang saya bisa teleponan sampai puluhan menit gitu ya untuk menjaga silaturahim ini bisa kita lakukan, ya. Tetapi jangan satu-satunya dengan bertelepon, ber-WA. Jadi yang fisik itu juga kita agendakan untuk juga bisa kita lakukan. Nah, yang dilakukan oleh para pemimpin kita, ya, contohnya Allah yarham Pak Air Farudin, ya, itu dalam menjaga silaturahim luar biasa. Ya. Beliau itu termasuk tokoh yang menurut saya patut menjadi suri toladan di dalam bersilaturahim. Saya waktu itu masih Ketua IPM Daerah Kota Yogyakarta, beliau sudah Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi saya sudah sudah sering ke PP, ya, ketemu beliau. Nah, ternyata itu beliau mengenal bukan hanya saya. Jadi kalau ketemu bagaimana kabarnya Pak Afandi, dia menyebut nama bapak saya. Jadi mengenal bapak saya, mengenal ibu saya di mana, ya. Ini menurut saya sesuatu yang yang Masya Allah, ya, diperhatikan oleh Ketua Umum PP.
tahu nama saya Nak Agus, panggil Nak Agus. Bahkan saya pernah sore-sore sowan beliau sebelum maghrib, ya. Kemudian diajak, ayo Nak kita dulu, kita sholat maghrib di musola. Ya. Rumah beliau waktu itu di kantor PPC di Terus sekarang ini. Nah, diajak sholat maghrib, Masya Allah, beliau langsung Nak Agus yang imam. Nah, saya masih muda waktu itu, masih IPM daerah, ya, disuruh jadi imamnya ketua PP. Ini Masya Allah, derdek itu, kita ngimami Pak AR itu ya, dan keluarga, ya, semua jadi makmum. Selesai jadi imam, ayo Nak Agus kultum. Kultum, diminta untuk kultum. Mengkultumi ketua PP, Masya Allah. Ya. Tapi itu kemudian apa? Cara-cara seperti ini menjadikan hubungan personal dengan beliau itu menjadi begitu dekat. Ya. Beliau saya anggap seperti bapak saya sendiri. Ya. Jadi dengan cara-cara menjaga silaturahim seperti itu, kita kemudian menjadi dekat. Ya. Kalau mau ketemu kapan saja nggak masalah. Ya. Tidak harus ada prosedur macam-macam. Ya. Jadi kalau saya pengen ketemu beliau, ya duhur-duhur, sholat duhur di kantor PP Ahmad Dahlan waktu itu, ketemu, ya sudah langsung ya ngobrol-ngobrol apa yang perlu. Ya, Masya Allah, ini menjadi hatinya dekat. Nah, saya kira pertemuan fisik seperti ini tetap kita perlukan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini di chat ini menarik, mungkin sekaligus penutup dari Ustaz Agus terkait dengan hutang, gitu. Karena biasanya dengan berhutang itu baik bisa memutus silaturahmi, bahkan baik dari si pemberi hutang ataupun si penghutang itu akhirnya enggan untuk bertemu nih biasanya. Jadi, nah kemudian akhirnya menjadi pertanyaan apakah kita harus memberikan berhutang gitu artinya terkait dengan ini, karena biasanya itu bisa menjadi pemutus silaturahmi. Dan mungkin ini pertanyaan ini bisa menjadi salah satu respon oleh Dr. Agus Sukaca sekaligus penutup mungkin karena waktu kita sudah. Ya, jadi hutang piutang itu bisa menjadi perusak silaturahim. Ya. Tapi kalau misalnya kita pada pihak yang memberikan piutang, maka silaturahim itu ajaran yang luar biasa baiknya. Jadi kalau misalnya ada yang berhutang kepada kita, meskipun kita merasa perlu, nah kalau yang berhutang itu kerabat kita, saya kira kalau kita memberikan tenggang waktu, itu adalah amalan yang baik. Ya, oke, kapan bisa nanti dibayar. Nggak dibayar-bayar, ya. Kemudian kita katakan, wes kalau kamu tidak mampu membayar, nggak apa-apa, tak bebasin. Nggak usah membayar lagi, mudah-mudahan ini menjadi amal saya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, derajat kita naik. Jadi jangan sampai karena perkara utang piutang, ya, itu kemudian rusak tali silaturahim kita. Kita yang memberikan piutang, itu kita bisa membebaskan. Itu pahalanya luar biasa. Kalau belum mau membebaskan, karena kita juga memerlukan, maka kita ya bisa memberikan tenggang waktu. Oke, kapan bisanya. Tapi jangan sampai ini kemudian merusak silaturahim. Saya kira demikian, Mas Ikhwan. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Syaifullah ya, dari Rumah Sakit Permani. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, saya kira waktunya sudah melewati 6:30 waktu barat, ya, kita akan segera akhiri dan saya cukupkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.